Inyong Radio, radione Inyong. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi dengan saya Angga Suamiharto di acara rekomendasi setiap hari Senin dan hari Rabu. Hilangkan sejenak kontroversi mengenai podcastnya Deddy Kobuzer. Ya nggak? Ya, kita akan banyak ngobrolin tentang masalah bisnis dulu nih. Ngomongin bagaimana kita bisa meningkatkan omset dan lain-lainnya, tentu aja di mana lagi kalau bukan di rekomendasi. Masih dengan saya Sumomi Harjo dan juga ada Kang Aceh. Selamat pagi Kang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu ngomongin Pak Om Deddy ya. Iya. Saya nggak botak juga sih. Ya, pokoknya Hilangkan, betul. kita fokus di kebermanfaatan terhadap ekonomi. Betul banget. Mungkin maksudnya baik agar bisa memanusiakan manusia. Cuma memang ada hal-hal yang sensitif yang kadang-kadang itu tidak perlu dibahas secara istilahnya open. Ngerti nggak? Atau diberikan tempat khusus gitu. Betul. Karena kan Deddy Kobuzer tahu sendiri kita kan, dia kan panggungnya cukup luas. Ya. Padahal masyarakat pun menurut saya yang masalah LGBT ya, itu adalah sebetulnya kita sudah toleransi sekali. Gitu. Cuman hal-hal yang sensitif seperti ini nggak perlu di-up, nggak perlu ditanyakan lagi, nggak perlu sangat sensitif. Wah, sehingga berjuta orang bisa nonton, nggak perlu lah. Terlepas dari kontroversi yang itu, kita tinggalkan sejenak, kita kembali ke minyak goreng. Iya. Iya, saya kadang-kadang saya lagi concern kepada kalau UMKM bergeliat, ekonominya mulai melesat gitu ya, apalagi teman-teman UMKM yang mulai mengikuti berbagai macam event, perlombaan, kompetisi nasional, contohlah misalnya Futsal Indonesia dan lain-lain. Minat banget lah untuk hal yang kayak gitu. Betul. Untuk nanti kita akan bicara kurang lebih sampai jam 11:30. Di antaranya kita akan banyak hal-hal yang kita bahas, termasuk bisa nggak sih meningkatkan omset dari hanya berpegang atau dengan WA saja. Nah, menarik. Kita akan banyak nanti ngobrol-ngobrol tentang itu. Sebetulnya kalau kita mau WA-in orang-orang yang ada di grup atau yang ada di list handphone, itu masuk dalam jajaran digital marketing apa cuman spam? Dampaknya apa buat bisnis kedepannya? Apakah nanti banyak-banyak orang ngeblok kita? Ya kan? Mungkin itu ada beberapa hal yang jenengan semua di rumah pernah pikirkan itu. Akhirnya ya WA-nya ya jadi nggak dipakai untuk kebutuhan bisnis. Bukan begitu Bang Acai? Bukan. Iya, bismillah. Oke, rekan-rekan pendengar semua di pagi yang kalau ngerasa masih agak dingin gak sih? Ya mendung. Kemarin juga hujan gede lah ya. Dan berita-berita di WA. Ya WA udah menjadi bahan penting lah kalau kita selalu cek bangun pagi atau pas lagi tidur juga suka ngecek juga kan. Misalnya seperti kayak gelombang panas. Ya. Dapat nggak sih info kayak gitu? Ya betul. Kayak gelombang panas.
terus kerasa kalau kita keliling naik motor, ya kerasa banget panas beda. Tiba-tiba kumpul mendung, hujan. Nah, artinya teman-teman juga bisa menilai bahwa sebegitu cepat juga perubahan cuaca ya di sekitaran kita, dan itu memaksa kita untuk kita harus tetap jaga kondisi fisik yang kuat, apalagi orang-orang yang mencari uang itu sembari keliling dagang, jalan keliling jadi sales marketing dan lain-lain yang notabene setiap hari dia di jalan. Jadi tetap semangat untuk rekan-rekan seperti itu, dan tentunya dalam menjajakan produk-produk itu, mereka mengantarkan produk itu karena telah tersampaikan tuh biasanya, misalnya informasi mengenai produk itu ya, nggak muluk-muluk, contohnya lah misalnya gula singkong cair gitu misalnya ya, itu kan disampaikan tuh lewat status WA misalnya, atau tersampaikan kepada orang yang kita japri, telah terjadi misalnya koneksi gitu ya, koneksi, lalu akhirnya minta dikirim ya produknya, nah akhirnya diantarlah. Itu berawal daripada penggunaan handphone kita atau sosial media kita untuk berinteraksi jualan ya. Jadi kalau kita bicara WhatsApp di modul tahun lalu, kita di pendampingan Kominfo itu ada modul pertamanya adalah gimana caranya kita menggunakan sosial media untuk berjualan online ya. Nah ini artinya kan powerfulnya adalah gimana caranya UMKM, tidak hanya UMKM, pokoknya orang yang ada usaha, dia menggunakan memaksimalkan handphonenya, apalagi yang aplikasi WhatsApp-nya ya. Saya bukan endorser WhatsApp ya. Ya, tapi itu kan udah menjadi hal yang sangat umum, luar biasa sekali ya, itu WhatsApp monopoli banget, keren. Ya, sampai akhirnya kalau di handphone nggak ada WhatsApp kayaknya gimana gitu, bingung. Mau nelfon orang, nanti roaming, pulsa mahal dan lain-lain. Nah, WhatsApp itu adalah salah satu bridge, jembatan kita untuk bisa berhubungan baik dengan saudara, dengan anak, teman, keluarga, dan bahkan dengan pebisnis komunitas. Kemudahannya adalah teman-teman bisa berinteraksi, baik itu berupa tulisan, berupa video, berupa foto, dokumen, dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Kita ini kan baby boomers ya. Awal-awal saya ya. Mas Anda bangga ya? Saya bukan. Tua banget dong saya. Iya, jadi yang kita kenal kan misalnya mesin tik gitu ya. Kalau pas lebaran mungkin harus pakai apa sih? Wesel. Ya, betul. Kirim surat ucapan. Jadi kalau kita melihat pola marketing, betul. Kalau kita lihat pola marketing di tahun sekarang lah, di 3 tahun belakangan ya. Karena modelnya orang marketing adalah sekarang personal. Jadi segala sesuatunya adalah langsung masuk ke japrian bahasanya ya. Kita gitu kan. Dulu kan taruhlah 10 sampai 15 tahun yang lalu untuk kita bisa tahu promosi dan advertising dan lain-lainnya, jatuhnya bukan personal. Kita nonton dulu televisi, kita dengerin dulu radio, atau kita baca pamflet, atau ngelihat baliho dan segala macam. Jadilah advertising. Nah, untuk sekarang beriklan terus menawarkan produk, jatuhnya adalah ke masing-masing orang langsung. Inilah yang dimaksud dengan self touch-nya ya. Iya, betul. Karena ngebangun chemistry antara yang memberikan informasi dan orang yang menerima informasi. Itu sangat powerful dibanding kita memberikan informasi di grup misalnya. Di grup WhatsApp. Ada informasi nih, misi ya, mau jualan. Udah gitu aja. Sedangkan untuk menuju membangun kepedulian, ya kita bisa lihatlah kalau di WhatsApp tiba-tiba ada yang muncul nawarin kurma produk, produk. Udah itu dia ngilang. Ya, kadang-kadang kita ada juga yang ngerasa risih. Ya kan? Makanya sebetulnya ada teknik yang harus dilakukan untuk sebelum kita menawarkan sesuatu kepada orang yang belum kenal melalui WhatsApp. Dan bicara soal WhatsApp, ternyata Indonesia termasuk salah satu dari 5 negara dengan jumlah pengguna WhatsApp terbanyak di dunia. Peringkat pertama itu di
Dan peringkat pertama dimenangkan oleh India. Wow. Dengan Ya. jumlah sebanyak 480 juta. Wah, itu karena memang jumlah penduduk luar biasa ya. Di India. Berarti handphonenya banyak mereka ya. Betul. Setelah itu yang masuk ke peringkat kedua Brazil. Sekitar 118 juta. Ini tahun berapa nih Mas enggak? Oh, Juni 2021. Yes, Oke, ini oke. ini kan biasanya kalau statistik kan setahun Hmm. akhir-akhir tahun ya kan. Wow. Nah, untuk di Indonesia sendiri mencapai 84,8 juta pengguna WhatsApp di seluruh Indonesia. Wah, ini berarti perlu ditingkatkan kembali ya. Perlu ditingkatkan. Jumlahnya nih ya, coba nih dalam biar juara dalam satu. artian sebetulnya pasar atau customer base yang bisa dipakai untuk mempromosikan suatu produk melewat WhatsApp hal yang perlu sangat dipertimbangkan. Ya, walaupun jumlah penggunanya banyak, tapi kalau kita salah memakai metode WhatsApp broadcast-nya, jatuh pada nanti orang-orang ngeblokir. Iya, Akhirnya diblok. itu kan ada beberapa cara lah ya kita untuk menginformasikan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens, Ini customer. berarti termasuk ini nih, apa Indonesia negara yang paling doyan yang gratisan nih. Dan memang jumlahnya luar biasa. Yang negara Rusia 17%, Prancis 16% peningkatannya itu. Nah, ini apa deh? Selalu ada Indonesia lah ya untuk terbanyak di jumlah dunia. pengguna WhatsApp terbanyak. Iya, betul. Selalu ada. Jadi dengan jumlah demografi yang luar biasa, maka sebenarnya Indonesia adalah potensi. Betul, Kalau kita kita ngomongin bicara masih customer di ya. soal WhatsApp ya. Padahal kalau di Indonesia sendiri ada 4 popularitas pengguna aplikasi digital di Indonesia. Yang pertama terbanyak adalah YouTube. YouTube. Nah, menariknya kalau jenengan itu promosi di Radio Inyong termasuk masuk ke jalur YouTube. Ya. Yang kedua WhatsApp. Publish atau pengguna digital aplikasi, yang keduanya WhatsApp, yang ketiga adalah Instagram. Oke. Yang keempat Facebook, yang kelima Twitter, baru yang keenam itu adalah Facebook Messenger. Mungkin TikTok tahun 2022 udah mulai naik ya. Mungkin ratingnya. ini kita TikTok baru masuk ke peringkat berapa nih? 8 ya, sekitar 39%. Iya. Kalau untuk YouTube itu bisa sampai 94% loh. Berarti Selalu berarti ya. selalu. Hampir selalu. Cuman memang konten materinya juga sekarang lebih berkembang banyak gitu. Jadi tapi istilahnya pangsa pasarnya pun masih luas. Masih luas. Artinya kan gambaran untuk anggaplah kita ya di program rekomendasi usaha ini mengajak rekan-rekan pendengar untuk bisa menilai bahwa baik itu YouTube ataupun WhatsApp masih terbilang sangat tinggi lah ya penggunanya. Ya, artinya powerful lah. Betul, Powerful dan kita juga sedang menyiapkan berbagai macam alternatif kerjasama dengan UMKM. Ya. Next juga nanti kita dengan Radio Inyong lah insya Allah untuk bisa mengadakan semacam event lah ya untuk gimana caranya nih kita menggunakan informasi penyampaian yang benar dengan WhatsApp, apakah itu dengan copywriting AIDA. Nah, kita mendengarnya itu sehingga yang tadi di Mas Angga bilang jangan sampai kita nanti diblok gitu ya karena apa nih ngepam. Betul. Seyogianya adalah informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang berhubungan dengan keterikatan terhadap grup itu misalnya. Ya. Misalnya kalau saya bicara AIKD lah di Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok sebagai wakil ketua misalnya, saya menginformasikan sesuatu yang berhubungan dengan seluruh audiens di dalam grup itu, misalnya 200 peserta misalnya. Itu kita japri mereka karena ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan AIKD. Yes, misal betul. seperti itu. Jadi yang perlu jenengan tahu adalah proses marketing itu adalah bagian dari branding dan adalah jatuhnya investasi. Ya. Ya kan? Ada yang namanya growth marketing. Jadi kita berinvestasi kepada nanti calon-calon pelanggan agar nanti bisa jadi customer base. Apalagi kalau misalnya telah terbentuk brand personal daripada yang mengirim informasi WhatsApp itu misalnya, Ya, misalnya. ini yang perlu jenengan tahu nih. Kalau misalnya kita WhatsApp
blast atau misalnya broadcast broadcast ke orang-orang ya, itu bukan berarti melulu harus jualan loh. Ya, nah, betul. Ini yang kadang-kadang dimawak orang salah loh. Padahal kita kan ada yang namanya soft selling, ya, ada yang namanya hard selling, ada yang namanya edukasi, ada yang namanya branding knowledge, segala itu banyak banget. Jadi kalau jenengan pakai setiap hari broadcast WhatsApp isinya jualan produk, pantes lah kalau jenengan di blok sama orang-orang. Yeah. Tapi kalau nanti isinya itu soft marketing, diantaranya mungkin edukasi mengenai misalnya jenengan ada yang jual soal suplemen kesehatan, broadcast lah bagaimana caranya menjaga jantung yang sehat, ya kan? Satu hari di hari Senin, Selasa apa, nanti di hari ketiga baru mulai menawarkan produk. Jangan tiap hari setiap broadcast nawarin produk. Tapi yang perlu didapat dari orang itu adalah istilahnya personal touch-nya itu dapat. Oh ternyata orang yang broadcast saya itu nggak cuma jualan, tapi dia mengedukasi. Ini yang menarik. Kenapa? Karena perbedaan antara menginformasikan di grup dan menginformasikan lewat japri, chemistry-nya beda. Betul. Jadi kemungkinan untuk terjadi engagement atau komunikasi itu lebih besar di japri. Nah, itu berarti bisa dimaksimalkan dengan apa ya, sebutnya itu broadcast message. Ya betul. Jadi kalau ini kan kita lagi ngomongin bagaimana caranya kita bisa membroadcast informasi ke pengguna WhatsApp dengan cara yang lebih gampang. Makanya perlu dibedakan antara membroadcast melalui aplikasi WhatsApp itu sendiri dengan memakai program atau software WA Blast. Nah itu perbedaannya cukup signifikan. Nah ini nanti akan kita bahas di segmen kedua. Apa sih bedanya kalau kita broadcast hanya di WhatsApp dengan memakai software broadcast WA, apa perbedaannya? Apakah itu signifikan nanti akan membantu usaha saya atau hanya menjadi satu investasi yang ternyata tidak baik? Ya, kurang lebih itu sih untuk kita prolog di segmentasi pertama ya. Nanti kita akan masuk ke segmentasi kedua untuk bagaimana kita bisa menjelaskan lebih detailnya tentang praktek atau WA Blast ini. So jangan kemana-mana, tetap di rekomendasi di AM 549 Inyong Radio, radionya Inyong. Kembali lagi di rekomendasi, masih dengan saya Sulmo Mehardo dan juga Kang Acai. Masih kita membahas seputar bisnis, usaha. Yang kita kerucutkan pada siang hari ini adalah praktek untuk bisa broadcast di WA messaging. Ya enggak? Itu sebetulnya powerful apa enggak sih? Nah ini saya menjawab Anda semua. Pertama kita akan baca literasi dari salah satu inilah apa namanya portal berita. Portal ya. Ya, salah satu portal berita sih. Sebentar saya biar enak. Ya sembari Mas Angga masih ngeklik juga ya. Jadi teman-teman kan kalau misalnya ingin menginformasikan sebuah produk ya, baik itu yang pakai teknik ataupun bahkan tidak pakai teknik, itu harus ditargetkan juga goal settingnya mau ngapain setelah itu. Ya. Setelah ngirim informasi, lalu informasi itu sendiri mateng nggak? Betul. Jangan sampai jadi blunder kalau misalnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang malah jadi nggak bisa dijawab. Targetnya adalah ya tadi kalau saya bilang ada konsep AIDA copywritingnya sehingga teman-teman benar-benar memberikan informasi yang matang. Dan konsumen hanya tinggal pilih mau menghubungi atau tidak, itu aja. Ya konsepnya begitu. Nah, sekarang itu baru konsep penyampaian informasinya. Sekarang kita kan udah semakin banyak nih, mungkin setiap hari nambah terus aja kali WA group kali ya. Betul. Nambah 1, 2, 3 lama-lama mungkin kalau saya cek di handphone saya, kayaknya WA group udah ada 80 sampai 100 grup misalnya. Amat. Iya, luar biasa kan? Karena setiap tahun itu ada pertambahan terus, misalnya tambah 6 kelas, tambah 8 grup terus aja. Iya, betul. Ini sebentar lagi mau bikin lagi nih grup. Nah ini terus nih ya, saya coba compare antara WhatsApp Blast, keuntungan dan cara menggunakan bagaimana sih.
perbedaannya antara WhatsApp biasa atau broadcast message yang biasa itu apa? Nih ya, diantaranya adalah nih. Sebetulnya yang perlu diketahui adalah WhatsApp Blast adalah fitur WhatsApp bisnis yang digunakan untuk mengirimkan pesan ke banyak nomor secara bersamaan. Ya. Itu yang perlu tahu. Nah, fitur ini itu banyak disukai oleh pebisnis online biasanya. Pertama, karena dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Sekaligus juga bisa digunakan yang nggak sulit. Dalam bisnis dapat dengan mudah menggunakan untuk menyebarkan informasi penting sekaligus hanya sebagai sarana marketing. Nah, ini perbedaannya. WhatsApp Blast dengan broadcast WhatsApp yang ada di handphone ya. Yang pertama, kalau broadcast WhatsApp yang ada di handphone paling hanya bisa mengirim ke 256 pengguna. Ya. Ya, tapi kalau dengan WhatsApp Blast atau aplikasi ketiga jatuhnya Pak. Nggak perlu nyimpen nomor ya. Aplikasi itu tidak ada batasan jumlah kontak yang bisa dikirim pesan. Ya. Kalau kita pakai broadcast WhatsApp yang ada di handphone, itu nomor tujuannya harus tersimpan di handphone. Terus yang ketiga, menyimpan nomor tujuan yang akan dikirim pesan. Kemudian ada jeda antara pesan yang terkirim atau pesan yang belum tidak terkirim dalam waktu bersamaan. Terus tidak bisa mengirim pesan secara personal, misalnya menyebutkan nama dan lain sebagainya. Betul nggak itu? Betul. Kalau kita melihat daripada perkembangannya sekarang, akan semakin banyak tentunya develop startup, ya, perusahaan-perusahaan aplikasi yang banyak memperkenalkan kelebihan-kelebihan fitur daripada WhatsApp Blast yang mereka punya. Yang perlu menjadi panduan buat teman-teman semua adalah sejatinya penggunaan WhatsApp Blast itu adalah untuk kepentingan yang baik. Satu tuh, ya, bukan kepentingan yang berhubungan dengan sara, politik, memecah belah, phishing, scam, penipuan data dan lain-lain. Jadi memang tentunya kita harus berpijak dulu kepada hal yang positif dulu nih, sehingga tujuan daripada WhatsApp Blast itu apa sih? Yaitu menginformasikan sesuatu secara bersamaan ke semua nomor kontak atau nomor kontak yang belum di save ataupun nomor yang memang belum ada di handphone kita, sehingga informasi itu dapat tersebar. Ini contoh saja, misal ada sebuah perusahaan atau restoran, dia mau launching besok misalnya. Nah, dia belum tahu caranya. Kalau secara paling manual dulu jadulnya gimana? Paling ya di depannya dia restoran, dia buka-buka atau flyer gitu ya, pamflet, brosur. Paling hebatnya maling itu nyewa papan reklame di jalan raya. Iya, mahal ya. Memang. Tetapi dengan adanya konsep digital marketing yang mulai terus luar biasa, dari semakin dekat orang ke handphone gitu loh. Betul. Kalau papan reklame kan kita harus ngeliat dulu jalan raya. Lebih personal jatuhnya. Lebih personal jatuhnya. Marketing. Ya. Dan itu lebih soft touch, lebih luar biasa. Betul kan? Maka kebutuhan untuk WhatsApp Blast itu perlu sekali untuk sekarang ya. Di samping itu adalah nomor tujuan tidak harus disimpan kalau pakai WA Blast. Terus kemudian juga tidak harus menyimpan nomor tujuan yang akan dikirim pesan. Delay pesannya pun bisa diatur. Terus memiliki fitur personalisasi yang dinamis dan lain-lainnya, banyak keuntungan-keuntungan yang bisa dipakai dalam memakai program WA Blast itu sendiri. Nah, WA Blast itu bisa berhubungan dengan tulisan copywriting, bisa juga mengirimkan ada dokumen, data gambar ataupun video, artinya bahkan link, ya, sehingga akan sangat membantu sekali tujuan daripada si penyampai informasi ini gitu ya. Sehingga apalagi kalau misalnya tujuannya adalah supaya UMKM bisa omsetnya naik, bisa informasikan saja, belaskan saja informasi mengenai launchingnya restorannya misalnya. Di situ nanti akan kelihatan orang yang ngelihat, mungkin nanti centang 2 biru misalnya, atau tidak centang biru 2 tapi dia komen terima kasih informasinya Gan. Oke, jempol. Nah, artinya kalau semakin banyak orang yang respon positif, kita akan lihat bahwa action ini benar, ya, action ini tepat. Apalagi kalau dia bilang berapa harganya, kapan buka launchingnya, saya mau pesen dong, nomor rekening berapa, wih, itu udah mulai rentetan untuk
closing, dan itu bisa saja terjadi, bahkan kemungkinan besar terjadi karena penggunaan WhatsApp Blast lebih bersifat personal touch gitu. Iya betul. Ya, teman-teman semua tentunya sebagai pendamping UMKM Jawa Berjuara dan pendamping Kominfo, kita juga tahu bahwa jumlah peserta yang kita dampingi kan bererot ya. Cukup banyak Lah. Kalau kita bicara Bodetabek, Kepulauan Seribu, Bandung aja itu kan misalnya 3.000, 4.000-an gitu. Itu bismillahnya kita blast WhatsApp hitungan menit sampai itu semuanya. Japri loh. Salah satu keuntungan. Iya. Nah, akhirnya informasi tersampaikan. Karena kalau kita hanya share informasi di grup, kita nanti kan paling ngecek klik 2 info siapa ya yang baca. Itu aja kan. Ya. Lalu nanti kalau mereka komen lama-lama penuh tuh layar. Iya betul. Tapi kalau mungkin di Japri secara pribadi, ya resikonya kita akan senam jari. Tapi respon komunikasinya kayaknya lebih dapat sih. Ya betul. Jadi lebih seperti diperhatikan ya. Betul banget. Diperhatiin dan terima kasih loh Mas. Aku hari ini baru kamu loh yang Japri. Padahal Japri iklan. Iya. Iya Ibu mau pesen apa? Gitu. Atau jangan lupa subscribe. Nah, kayak gitu kan link-link YouTube tuh. Kalau ada event-event baru mulai launching nih, share aja informasi YouTube-nya supaya mungkin banyak orang yang nonton atau banyak orang yang tertarik. Tujuannya apa? Itu tadi mendekati closing. Semakin banyak closing, artinya WhatsApp Blast bisa dianggap sebagai point of view daripada keberhasilan usaha kita dengan teknik WhatsApp marketingnya gitu. Benar. Udah paling penting lah dicoba WhatsApp marketing ya. Ya. Kayaknya. Dan ini bisa juga kita apa ya sebutnya tuh. Kalau di Kota Depok kita sedang membuat kelas-kelas juga sih Mas Angga. Ya. Tergantung daripada needs-nya si klien kita. Alhamdulillah dari beberapa hari lalu ada yang bahkan yang private class. Ya. Kita dampingin, siapin laptop, lalu kita uji cobakan, action kan, lalu kita mintakan untuk klien kita menginformasikan Blast kepada konsumennya. Oke, itu nanti kita akan ngomongin di segmen ketiga ya. Kita ada program apa yang kita berikan untuk jenengan semua untuk bisa lebih usahanya lebih go digital. Okay. Bukan cuman sih, saya ada kabar menariknya adalah saya akan berikan kelebihan dan tips memasarkan bisnis menggunakan WhatsApp marketing. Ini bisa dipakai untuk Anda yang belum mempunyai software WhatsApp Blast ataupun hanya mau memakai WhatsApp broadcast yang ada di handphonenya masing-masing ya. Jadi kelebihannya untuk kita bisa WhatsApp broadcast atau WhatsApp marketing karena memang metode ini memberikan banyak keuntungan yang akan memudahkan jenengan semua dalam menjalankan bisnis. Berikut termasuk nih kelebihannya. Nggak ada kekurangannya itu? Iya, kelebihannya dulu kita memperoleh kontak WhatsApp dalam jumlah banyak dengan waktu relatif singkat. Bahkan ketika Anda masih tergolong pemula ya. Yang kedua bisa langsung mengirimkan pesan kepada ribuan pelanggan yang telah disesuaikan dengan target pasar. Yang ketiga memungkinkan improvisasi pada sistem pengiriman melalui fitur share location sehingga akan mempermudah Anda dalam pengiriman produk kepada konsumen. Yang keempat, membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan karena dapat melakukan komunikasi yang lancar dan efisien. Yang kelima, mempermudah promosi produk karena telah terjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang lebih optimal karena dapat melayani banyak pelanggan dalam satu waktu. Wow, itu powerful banget untuk teman-teman UMKM yang mungkin nextnya punya admin marketingnya ya. Ya, betul. Jadi ini penggunaan WhatsApp itu jangan selalu diartikan untuk kebutuhan personal saja, tapi juga bisa untuk kebutuhan marketing, peluasan bisnis, bahkan ekspansi marketing market yang lebih besar. Terus saya kasih tips yang menggunakan jasa WhatsApp marketing. Oke. Yang pertama,
kumpulkan kontak calon konsumen sebanyak mungkin. Jadi ya mungkin dari orang yang datang, bisa juga dari Instagram, dari Facebook, dari Twitter dan lain-lainnya. Atau saat menggelar pameran dan lainnya itu bisa mengumpulkan kontak untuk calon konsumen. Yang kedua, minta calon konsumen menyimpan nomor WhatsApp Anda. Jadi kalau udah nyimpan, tolong nih saya punya WhatsApp, simpan ya. Yang ketiga, rutin mengirimkan pesan broadcast yang menarik. Strategi yang harus dilakukan adalah mengirimkan pesan broadcast ke daftar kontak secara rutin. Namun bukan hanya cuma sekedar broadcast saja, tapi bisa membangun engagement, bersedia memberikan produk ataupun sekedar memberikan knowledge dan lain-lainnya. Yang keempat, membentuk grup khusus reseller, misalnya mau ada reseller. Nah, itu powerful banget kan, artinya benar-benar bisa membantu teman-teman untuk membentuk pola bisnisnya. Betul. Yang kelima adalah promosi produk baru dan promo dan lain-lainnya. Oke, siap woi. Alhamdulillah kedatangan juga nih di studio kita nih. Ada dari ownernya produk cookies. Apa kabar Mbak Baby? Melandin, Olfaidin, mohon maaf lahir batin. Kue masih ada di rumah Mbak Baby? Aman. Mampir lah kalau gitu. Ya, kali ini kita memang sedang menginformasikan mengenai penggunaan WhatsApp Blast. Nah, ini menarik nih karena Mbak Baby ini termasuk jualan kuenya. Kue yang kemarin Ramadan tuh udah wow. Iya, benar. Termasuk kalau jualan kue cuma Ramadan ya? Enggak ya? Enggak. Cuman omsetnya pasti lebih tinggi kan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, istilahnya jadi kolamnya, tapi di next beberapa bulan ke depan itu udah ngegedein. Dan nanti kita akan banyak ngobrolin nih. Ya. Karena boleh tahu biasanya kalau dari bulan Ramadan itu banyak juga nawarin dari WhatsApp ya kan? WhatsApp. Iya kan? Nah, itu kan powerful sekali. Iya, artinya penggunaan WhatsApp sudah mulai ngebentuk forum reseller atau gimana caranya menjadikan pola-pola strategi marketing penyampaian produknya dengan cara seperti itu. Oke. Sip. Jangan kemana-mana, kita akan di segmen ketiga kita akan ngobrol banyak sama Mbak Baby juga termasuk. Juga kita akan ngomongin program apa yang kita bisa berikan kepada jenengan yang mau ekspansi wilayah marketing-marketnya dan lain-lainnya. Oke. Tetap direkomendasi, jangan kemana-mana. Kita akan balik lagi setelah jeda berikut. Oke. Bulan sebelum puasa, bulan depan mestinya ada program. Iya. Entah itu jualan produk, entah itu ada pelatihan dan lain-lainnya. Siap. 3, 2, 1. Kembali lagi di rekomendasi Inyong Radio, radionya Inyong masih dengan saya Sumomi Harjo dan juga ada Kang Acai dan masih dengan tamu kita Mbak Baby. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini senang sekali nih kehadiran Mbak Baby selaku owner dari Ratu Food dan juga di bulan Ramadan bersama Hanania Cookies ya. Iya. Nah, itu kan produk yang sangat powerful lah di bulan Ramadan. Tentunya juga penggunaan WhatsApp menurut Mbak Baby untuk bisa mengatur grup reseller itu penting banget ya sih? Sangat penting. Dan alhamdulillah saya mendapat manfaat banget ya dari WhatsApp. Kemudian karena juga tergabung dalam beberapa komunitas. Jadi WhatsApp Blast itu memang sangat powerful banget gitu. Kemudian saya bisa membentuk reseller, ambil beberapa Blast reseller dan banyak yang mau itu dari beberapa komunitas gitu sampai dapat kurang lebih hampir 100 reseller. Luar biasa. Mantap itu. Alhamdulillah gitu, dari 100 reseller alhamdulillah produksi kami Ramadan ini kurang lebih sekitar 1.500. Ada peningkatan 1.500. Kalau diomsetin berapa kotornya? Enggak, ini bersih Mas. Ini udah bersih. Enggak, saya mau tahu kotornya. Soalnya tuh orang-orang penasaran masalahnya. Iya kan? Kalau misalnya karena gini loh, walaupun itu sifatnya pribadi ya.
dan mungkin ada sedikit rahasia. Enggak Tapi sih, emang enggak rahasia. biasanya kalau kita pendengar umum itu biasanya orang yang kurius kan, penasaran. Iya. Sampai mau diajak ke radio berapa sih omset besarnya gitu kan? Atau nilainya berapa? Secara nominalnya. 5 ETH kali ya? Apa tuh? Ethereum. Kali-kaliin aja berapa? Omsetnya segitu. Nah, gitu. Kalau gini aja, kalau bicara nominal kayaknya kurang ya. Tapi mungkin sebagai gambaran aja, kalau satu toples kami jual kurang lebih sekitar 100.000. Alhamdulillah. Mungkin kisaran hampir 3 ETH itu, Mas. Ya. 3 Ethereum. Amin. 1 Ethereum itu kan sekitar 65-an. Ya, jadi gambaran dari pendengar ya kisaran segitu itu udahlah omset yang luar biasa. Itu hanya dari WhatsApp ya, Kang. Artinya itu dari reseller ya. Keren ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya malah jadi penyimak di grup karena memang ini banyak yang saya pegang. Ya betul. Nah, ini perlu dibayangkan. Ya, Biarin yang jenengan yang dengerin itu dengan penggunaan betul-betul mengerti penggunaan WhatsApp Blast itu powerful loh. Sangat. Kalau misalnya 100.000 satu makanan ya. 150 juta itu. Iya, kalau misalnya jualan 100 toples, Ya, berapa udah? banyak. Banyak. Satu berapa? Ya, artinya gini, penggunaan WhatsApp Blast dia Ketahuan powerful nih ya. kalau sekolah matematikanya Sangat powerful. cabut di kelas Ya, nih. jadi pada saat pelajaran matematika Mas Angga lagi telat atau nggak datang. Aduh. Iya. Berarti bisa sampai Nah, sekarang, ratusan juta itu ya? iya, nah ini sekarang Betul. tuh kalau bisa dilihat ini ada kelasnya loh. Ini Nah. ilmu barunya baru Keren banget tuh. sekarang ini kita Ya. pengen maksimalkan agar tentunya teman-teman UMKM atau yang punya usaha juga memberikan dampak Betul. yang lebih Nih, wow gitu. ini saya mau kasih tahu nih. Kita ada ngadain program ya. Namanya praktek WA12, penjualan panduan jualan laris di era internet. Ya. Ini teman-teman harus daftar ini. Benar. Oke. Ini tentunya sebagai pengisinya atau pematerinya adalah seorang pendamping UMKM Jabar Juara, Nah, fasilitator Kominfo, nah, YouTuber, broadcaster, iya. Oh. podcaster, TikToker. TikTokers. TikToker dan snack viewer. Iya. Banyak nih loh. Yang malang melintang di dunia digital marketing bukan cuma baru setahun 2 tahun ya. Iya. Ya, Ba- bismillah. Berapa lama Bang Cai? Hah? Seumur hidup kayaknya. Ya, itu udah jadi misi saya. Ya, itu diantaranya apa aja yang bisa didapetin dari kelas ini ya. Pertama, install WhatsApp Blast. Ya, di laptop ya, bukan di handphone. Yang kedua nanti gimana caranya praktek WA Blast. Yang ketiga juga dapat manfaat dari pembelajaran copywriting Ya. sesuai AIDA. AIDA itu adalah yang pertama A-nya itu adalah attention, yang kedua interest, yang ketiga itu desire, yang ketiga action. Jangan sampai jenengan marketing ngomong bla 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 tapi nggak ada actionnya. Mau action kemana? Mau dia order kah? Mau dia bertanya kah dan lain-lainnya. Itu nanti diajarin di kelas ini. Yang ketiga yang keempat dapat makalah. Investasinya berapa Kang Acai? Ya, investasinya ini investasinya 2.950.000 bukan? Ya, amin. Diskon. Ya. Diskon 99%. Ya, nanti teman-teman bisa hubungi di 085741279015 karena pembelajaran prakteknya itu tidak hanya WA12. Betul. Ada beberapa materi lain yang menunjang digital marketing, apa aja yang perlu dibutuhkan untuk kita bisa mengendorse produk. Oke, Ya. siap. Lalu produknya harus tersampaikan kepada customer menilai bahwa ini menjadi produk yang ini harus saya beli. Nah, untuk mencapai rentetan proses itu, maka hubungi 085741279015 karena Senin harga naik. Kalau untuk pendengar radio dapat promo apa, Pak? Baik, kalau untuk promo Saya todong, harus dapat promo dong. pertama ada bisa foto bareng sama saya satu.
Iya betul dong. Serius. Ya. Karena offline loh. Ya. Apalagi. Tergantung dari ininya, alamat restorannya atau di tempat kita berada ya. Jadi Iya dong, kasih promo dong. Bisa makan bareng saya bareng. Ya, tetap aja Kemarin kan dari yang busana itu Oh. dengan kalimat promo Radio Inyong bisa dapat diskon berapa persen tuh? 10%. 10%. Nah, ini misalnya dapat apa dong khusus dan untuk pendengar Radio Inyong? Ya, baik, investasinya adalah senilai 1.295.000 lalu coret 295.000 saja. Nah, itu salah satunya. Itu kalau misalnya omset jenengan bisa mencapai 2 atau 3 kali lipatnya sekarang dengan investasi hanya segitu, itu murah banget. Dan investasi ini lebih menarik lagi kalau misalnya Mas Aceh saya di Bali, bisa nggak? Bisa, tinggal japri saya aja, kan ada PP tuh ya, pesawat gitu, PP, hotel di Bali dan private. Ya. Nah itu tinggal dihitung aja, kan Mbak private. itu ketawa. Iya, Ngomongnya kayak bener apa nggak bener ya? tergantung daripada klien gitu Mas Angga, mau yang Kalau dia WA berangkat, kita ikut berangkat. Iya bener. Iya. Kita dengerin soalnya. Itu. Soalnya kemarin kan ada yang private juga, aku sampai Iya. ke sana juga, kan kita ngitung tuh PP-nya, bensinnya dan lain-lain. Nah kalau misalnya dia ada di Bali, kan liburan aja kali kita ngajarin sampai 7 hari nggak apa-apa, oke. Seneng ya. Senang. 2 minggu juga nggak Yang apa-apa. penting ya, yang penting UMKM atau teman kita yang usaha di sana itu puas gitu. Iya. Tuh. Tapi ini menarik banget ya Kang Aceh. Ya. Di sini kalau saya pribadi memang terasa sekali manfaat dari WhatsApp Plus ini, gitu ya. Cuma kekurangannya adalah kurang, kita ini kebanyakan ibu-ibu Ya. kurang copywritingnya itu kurang. Iya betul. Ya, kurang copywriting karena kenapa? Kalian main tembak aja langsung. Iya, kebanyakan main tembak. Seperti saya nih, jujur. Kemarin saya datang ke bekas kantor waktu lalu. Oke. Ya. Saya datang ke sana, nggak ada itu copywriting. Saya WA teman, saya mau jualan ya, saya mau bagaimana enggak. Jadi saya datang ke sana, gue nggak mau tahu gimana caranya. Kue yang gue bawa harus laku. itu copywriting, cuman copywriting yang maksa. Copywriting yang maksa. Akhirnya kan nanti orang beli karena bukan karena kuenya enak atau enggak, mungkin kuenya enak, tapi karena terpaksa atau karena nggak pulang. Karena terus kemudian akhirnya karena direkturnya juga teman saya gitu kan. Dan akhirnya beli. Aduh kan Pak Direktur ya, beli dong gitu. Nah Ya. itu sebenarnya nggak baik begitu. Betul, karena yang dibangun sebenarnya adalah gimana caranya orang yang beli itu menjadi customer kita, selanjutnya menjadi pelanggan. Betul. Ya. Karena kalau menjadi pelanggan yang dibentuk adalah brandingnya. Brandingnya betul. Nah Sip. terus kemudian karena sekarang kita menurut saya ya, ini saya merasa saya merasa tua, nggak mau saya merasa tua ya. Ya. Cuma akhirnya kita termakan oleh ide-idenya anak-anak muda Oke. yang menurut saya keren banget itu copywritingnya. Gitu loh, keren Betul. banget, iklannya kok keren banget, gitu ya. Yap. Iya. Gitu. Jadi copywriting saya rasa sangat penting banget. Nah, ini nanti diajarkan di UMS. kelas yang akan di Bang Acai sebagai pemateri. Ya langsung aja nanti hubungi di 085741279015. Sekali lagi ya di 085741279015. Bilang aja dari dengerin Radio Inyong mau belajar ikut kelas WhatsApp Plus. Nanti ada sesuatu yang khusus dan buat dengan semuanya. Asik. Kang Acai, closing. Ya, ayam bakar 1. Ya. Sebenarnya kesempatan itu sudah banyak datang ya ke rekan-rekan pendengar Radio 549 AM. Kesempatan itu datang nih. Nah sekarang tinggal sesuaikan dengan targetnya teman-teman nih. Mau sekarang atau nanti, ujung-ujungnya jangan sampai injury time ya. Karena saya sering banget dapetin informasi yang sangat injury time. Dan itu kemungkinan pasti akan beda chemistry perjuangannya dibanding teman-teman memang secara visi misi bisnisnya sudah jelas, secara timeline sudah jelas, dan tahun 2022 sudah punya target yang jelas dari setiap semester 1, 2, 3-nya gitu loh. Jadi itu udah menjadi timeline sebenarnya. Kenapa saya harus ekspansi di digital marketing? Karena itu adalah menjadi bagian daripada target daripada bisnis saya. Nah, kalau itu terbentuk, maka lakukan secepatnya, jangan sampai kompetitor menyalip Anda. Setuju banget, setuju banget.
Benar. Ya, betul. Karena gini, ini pengalaman lagi ya jadinya. Karena setiap tahun saya sudah merencanakan nih di awal. Saya mau begini untuk besok. Begitu pas sudah mau waktunya keteter. Oh iya. Gitu. Iya, Akhirnya iya. ya Allah, kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya Ya, kita betul, belajar? betul. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kita siapkan? Gitu loh. Jadi benar kalau emang tadi Kang Aceh ngomong kayak gitu, lebih baik disegerakan supaya kita lebih terencana. Gitu ya, Kang, ya? Betul. Ya jangan sampai lupa di 0857 4127 9015 untuk mengikuti kelasnya WA Plus. Investasinya murah, hanya 2.950.000, nolnya gelinding. Iya. Dan Ya. teman-teman juga bisa mempromosikan usahanya di program rekomendasi Ya. usaha di hari Senin dan Rabu, tentunya di Radio Inyong 549 AM. Betul. Di nomor berapa? Di WhatsApp-nya? 0812 9393 6692 atau di call center di 021 77 82 3360. Jenengan mesti tahu proses branding, marketing, publikasi itu adalah growth Terus-menerus. marketing. Ya. Itu adalah bentuk dari investasi. Jadi bukan uang yang dibuang sembarangan, tapi bentuknya adalah investasi, sehingga lebih banyak orang di luar sana yang tahu produk jenengan, berarti produk panjenengan lebih akan banyak diketahui oleh orang banyak. Gitu. Jadi perlu adanya waktu, perlu adanya konsistensi dalam hal publikasi dan atau marketing dan lain-lainnya. Saya kira itu aja yang bisa kita berikan hari ini Ya. untuk panjenengan semua yang sedang dengarkan kita, dan jangan lupa untuk tonton siaran ulangnya di podcast Info Viral Today di YouTube channel ya. Ya. Atau di mana? Nggak ada lagi ya? Di situ rencana juga nanti mungkin di TikToknya di Info Viral Today, di snack videonya Info Viral Today juga. Oke, jangan lupa kalau jenengan mau cobain kuenya Mbak Baby, Ya, Boleh, betul. Kang. monggo Mbak Baby kemana? Di nomor berapa, Mbak? 0821 1138 1139. Kalau di Instagramnya ada Mbak Baby. Instagramnya ada di Kue Kering Ratu. Kue Kering Ratu, kepoin ya. Iya, atau di Hanania .cookies. Oke, Itu ngomong mantul. mau bikin kue basah nggak sih? Kita rencana Kan tinggal disiram. Kering. Kue basah itu. Tadi kue kering ya, Ratu Iya, ya. Ini iya. kue basah. Ratu belum sebentar lagi ada ya. Insya Allah. Oke, Insyaallah. kita doakan Oke, supaya siap. nanti kedepannya lebih sukses ya Mbak. Amin, amin, amin. Itu aja dari kita bertiga. Kalau ada salah-salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin. Semoga usaha jenengan semua Amin. makin maju, Amin. makin sukses, pelanggannya masih banyak dan Amin. bisa berkesinambungan. Dari kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.